saya sedang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kita akan membahas bagaimana mekanisme pengelolaan DAK mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan dari rencana kegiatan yang telah disepakati atau disetujui, sampai adanya kegiatan pemantauan dan evaluasinya. Saya Nisa Daulay akan bersama Anda dalam proses yang kompleks dan sangat penting ini. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri untuk mengurangi kesenjangan, terutama pada infrastruktur pelayanan dasar. Dinas PU khususnya bidang bina marga sudah menyiapkan dokumen readiness kriteria dalam bentuk stok program yang dalam proses perencanaannya dikerjakan oleh konsultan perencanaan. Untuk kesiapan dokumen rencana kegiatan, Dinas PU khususnya bidang bina marga bersama dengan tim konsultan perencanaan melakukan konsultasi teknis secara intens dengan Balai Besar sampai berita acara disetujui dan disepakati bersama di forum konsultasi program. Untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, pemerintah mengamanatkan pembinaan teknis pengelolaan dana alokasi khusus fisik kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Khusus dalam pengelolaan DAK fisik bidang jalan, unit kerja Kementerian PU yang terlibat adalah Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membina pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Balai atau Balai Besar merupakan ujung tombak dalam proses pembinaan teknis DAK bidang jalan, mulai dari persiapan, pembinaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam proses persiapan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah atau PFID, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN mempunyai peran memverifikasi usulan Pemda, mulai dari penilaian teknis sampai dengan usulan rencana kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi, dan pengendalian bidang jalan dan jembatan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional juga menyelenggarakan fungsi salah satunya penyiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, serta verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2023 tentang penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK fisik infrastruktur, Balai berperan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi infrastruktur daerah, khususnya DAK bidang jalan.
balai-balai Kementerian PU di daerah seperti Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN dan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN berperan dalam persiapan readiness kriteria dan menilai data teknis agar pemerintah daerah dapat memenuhi persyaratan usulan rencana kegiatan. Kami berharap kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali untuk selalu melakukan pembinaan teknis sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selalu mengarahkan kami di dalam rangka penyusunan DID sesuai dengan aplikasi Krisna sebelum konsultasi program dan menyiapkan stok program di tahun ke depan. Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK tahun 2024 setiap triwulan, di mana rapat evaluasi ini untuk menjaga konsistensi pelaksanaan sesuai dengan dokumen rencana kegiatan pada saat konsultasi program dan mengevaluasi progres fisik dan keuangan sesuai dengan rencana penanganan. Dan kedepannya kami akan melaksanakan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi triwulan 4 pada akhir tahun 2024. Untuk pelaksanaan kegiatan selama ini kita sudah berkoordinasi aktif dan baik bersama Balai Besar Jalan Nasional dan Pusat Infrastruktur Jalan Daerah. Jika nanti ada kendala, secara aktif kita akan berkonsultasi bersama Balai Besar dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Pada tahap penilaian usulan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah beserta Balai atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional akan mengevaluasi kesesuaian administrasi dan data teknis dari usulan yang telah diunggah. Data teknis yang diajukan oleh pemerintah daerah juga dievaluasi untuk memastikan usulan kegiatan sesuai kondisi lapangan dan memenuhi readiness kriteria yang telah ditetapkan. Ruas jalan yang diusulkan dalam DAK harus mempunyai status jalannya, yaitu status jalan yang telah ditetapkan oleh kepala daerahnya. Dan daerah itu telah lolos dari data teknis, karena mereka akan diisi di aplikasi Krisna. Nah, ini data teknis ini berpengaruh ke usulan. Nah, usulannya jadi tidak dapat diusulkan karena tidak ada di dalam data Krisna. Yang ketiga adalah ruas yang diusulkan harus sudah bebas, yaitu dengan syarat bahwa surat pernyataan dari kepala daerahnya. Yang selanjutnya adalah bila mengusulkan jembatan, usulan jembatan ini dari bangunan bawah sampai bangunan atas sampai selesai. Jadi tidak bisa diusulkan umpamanya bangunan bawahnya saja, jadi itu tidak selesai. Setelah alokasi DAK fisik bidang jalan ditetapkan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana kegiatan yang mencakup jenis kegiatan, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Pada tahap ini, keberadaan verifikator di tingkat provinsi dari Balai atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sangat penting untuk memastikan rencana kegiatan layak secara teknis dan biaya. Tahapan awal dalam proses DAK, kami dari pemerintah daerah tentunya kita melakukan survei kemantapan jalan melalui IKRMS atau BKRMS. Nah, dari hasil tersebut didapatkan tingkat kerusakan jalan, baik rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, dan kondisi baik. Nah, berangkat dari sana, kita tentu melengkapi dokumen teknis perencanaan tadi, DID, kemudian
kelengkapan ketersediaan lahan, dan rencana anggaran biaya. Nah, ini tentu kita berkonsultasi dengan BPJN yang ada di daerah dalam rangka untuk kesesuaian tahapan yang diharapkan. Nah, dari situ kita melaporkan ke pusat melalui balai. Nah, tentu atas usulan tersebut menjadi pertimbangan dari Bappenas, Kementerian PUPR, apakah layak untuk dibantu melalui penganggaran dana DAK. Terkait kesiapan usulan dokumen readiness kriteria, sebenarnya ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang disiapkan oleh para OPD. Dokumen perencanaan ini nanti terdiri dari readiness kriteria, yaitu mereka menyiapkan RAB, ada street map, ada typical, ada juga foto dokumentasi pada saat melakukan survei. Jadi selama ini rekan-rekan dari OPD cukup aktif. Terkait asistensi, mereka biasanya lebih dulu menyetor data, baik itu di aplikasi OneDrive, atau dimungkinkan mereka langsung datang ke kantor kami. Setelah rencana kegiatan disepakati dan ditetapkan dalam forum konsultasi program, maka pembangunan infrastruktur dari dana alokasi khusus fisik dapat dimulai. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan mutu teknis dan waktu pelaksanaan kontrak, serta berdampak besar bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bahwa semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan DAK ini dapat berkoordinasi dengan baik. Mulai dari kami di pemerintah pusat sampai kepada balai sebagai perwakilan kami dan juga teman-teman pemerintah daerah. Kami dari sisi arah kebijakan tentunya akan memberikan guidance kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman pemerintah daerah dalam melaksanakan DAK. Kemudian teman-teman balai yang ada di daerah, mereka akan menjadi garda terdepan dari kami untuk bisa berinteraksi kepada Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya dengan bagaimana DAK dapat dikelola dengan baik. Bagaimana usulan-usulan pemerintah daerah tersebut di-screening oleh mereka. Dan dari sisi Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah, kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan dokumen-dokumen administrasi ataupun dokumen-dokumen data dukung yang lain dalam kaitannya dengan usulan dari kegiatan DAK yang akan menjadi fokus Bapak Ibu sekalian. Dengan cara demikian, kami berharap bahwa usulan yang disampaikan kepada kami sudah sesuai dengan data atau sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan dan penanganannya pun juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dengan dedikasi dan koordinasi yang terstruktur melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum menjaga komitmen untuk memajukan infrastruktur yang tangguh, membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Makasih banyak ya Pak. Setiap proses dalam pengelolaan DAK telah mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, profesionalitas, dan juga integritas oleh pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR akan terus mendukung pembangunan dan juga peningkatan infrastruktur daerah. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana peran masing-masing pihak terkait dalam pengelolaan dana alokasi khusus. Terima kasih telah menyaksikan kami, saya Nisa Dolay pamit, sampai jumpa.